Halo, nama saya Afis Alvara, mahasiswa PPG Prajabatan UNS. Di sini saya akan menjelaskan tugas koneksi materi pada topik 5 yaitu kesimpulan dan pesan kunci dengan mengaitkan pemahaman dari topik 5 dengan topik 1, topik 2, topik 3 dan topik 4. Sejauh mana topik tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 dapat diimplementasikan pada pendidikan nasional dan sekolah mitra mahasiswa secara khusus. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara berdasarkan asas kemerdekaan memiliki arti bahwa manusia diberi kebebasan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur kehidupannya dengan tetap sejalan dengan aturan yang ada di masyarakat. Pendidikan bertujuan untuk memenuhi segala keperluan lahir dan batin yang diperoleh dari kodrat alam agar dapat mencapai kesempurnaan hidup sebagai manusia. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara ini sesuai dengan karakteristik keberagaman manusia Indonesia. Manusia Indonesia merupakan identitas manusia yang menghayati nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia. Terdapat 3 hakiki yang layak ditegaskan sebagai nilai kemanusiaan khas Indonesia, yakni nilai Kebhinneka-Tunggal-Ikaan, nilai-nilai Pancasila dan religiusitas. Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia artinya bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki ciri khas atau karakteristik tersendiri bagi bangsa Indonesia. Sedangkan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia artinya bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi pedoman, pandangan hidup, dan kepribadian bangsa Indonesia. Pada pendidikan abad ke-21, pembelajaran difokuskan untuk berpihak pada ekosistem kelas yakni pembelajaran lebih menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada peserta didik. Dalam pendidikan abad ke-21 guru membuat kelas menjadi lebih banyak interaksi antar peserta didik dengan memanfaatkan berbagai teknologi dalam proses pembelajaran serta disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik. Dalam dunia pendidikan, peserta didik juga diajarkan karakter pelajar Pancasila dan memiliki budi pekerti yang luhur. Profil pelajar Pancasila adalah kompetensi dan karakter yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila dan diharapkan dapat dicapai oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran. Profil pelajar Pancasila meliputi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, serta kreatif. Pendidikan yang berpihak kepada peserta didik adalah pendidikan yang memfasilitasi kebutuhan peserta didik di mana peserta didik terdiri dari berbagai latar belakang karakteristik yang berbeda mulai dari ras, suku, agama, adat, budaya, minat, motivasi, gaya belajar, dan tingkat kecerdasannya sehingga guru memihak kepada peserta didik agar peserta didik bebas menentukan pembelajaran yang diinginkan namun tetap sejalan dengan tujuan pembelajaran nasional dan capaian pembelajaran yang telah ditentukan hanya caranya saja yang berbeda atau dilakukan pembelajaran berdiferensiasi. Pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang bertujuan membuat setiap siswa bisa belajar tanpa paksaan sesuai dengan cita-cita dan harapan hidupnya serta cara belajar yang membuatnya nyaman dan sesuai dengan dirinya. Tujuan pendidikan yang memerdekakan adalah agar siswa dapat belajar hidup mandiri dan merdeka dari tekanan agar bisa berkontribusi dalam masyarakat sesuai kodrat dan jati dirinya. Jadi, tujuan utama pendidikan yang memerdekakan di abad ke-21 adalah agar siswa menjadi manusia seutuhnya yang dapat beradaptasi dengan segala perubahan dan bisa menerapkan prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesetaraan dan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Hasil observasi di Sekolah Mitra SMPN 7 Surakarta menunjukkan bahwa peserta didik memiliki karakteristik yang beragam. Karakteristik peserta didik yang beragam dapat digunakan sebagai acuan dalam menerapkan pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik untuk meningkatkan potensi sesuai dengan minat, profil belajar, dan kesiapan belajar peserta didik. Dengan demikian, peserta didik dapat mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan kemampuannya. Demikian pemaparan dari saya. Jika ada yang ingin Anda tanyakan, silakan tinggalkan komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.